Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah pelestarian lingkungan versus pembangunan. Untuk itu di studio telah kami hadirkan Pak Yatna Supriyatna PhD, Vice President dari Conservation International. Dan kenapa kami memilih tema ini adalah karena adalah sebuah kenyataan bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kerusakan dan perusakan lingkungan yang belakangan ini makin kita rasakan efek negatifnya, di mana hampir setiap musim apapun selalu ada bencana alam. Terutama ketika musim hujan tiba, kita ketahui terjadi banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, dan penyakit di mana-mana. Akibatnya adalah salah satu yang paling konkret, demikian banyak jiwa manusia yang hilang. Dan karena itu saya akan langsung ke Pak Yatna Supriyatna. Pak Yatna, ini bagaimana Anda sejauh ini melihat pelestarian lingkungan versus pembangunan yang terjadi? Terima kasih Pak Gigin. Persoalannya adalah bahwa dengan desentralisasi sistem kita di Indonesia sekarang ini, pemerintah daerah kurang banyak mengetahui. Jadi sayangnya bahwa pembangunan itu sepertinya dibuat untuk membangun sarana prasarana. Gitu. Tapi kan hidup itu pertama tentu saja ya ada masalah-masalah yang harus kita hadapi, misalnya masalah pangan, papan, dan obat-obatan, tetapi juga masalah lingkungan. Kita hidup tentu saja ingin tadi ya lepas dari bencana. Ya kan? Nah, pembangunan yang penuh dengan resiko, ya misalnya kita kadang-kadang melihat hutan saja, itu sepertinya itu hutan itu pasti mendatangkan uang. Nah, uang itu dengan cara apa? Cara menebang. Padahal datangkan uang itu bukan dengan cara menebang, misalnya itu ya. Dia sebagai fungsi untuk misalnya ya menahan air, supaya tidak terjadi banjir dan sebagainya dan sebagainya. Oksigen yang kita hirup bersama-sama itu juga dari hutan gitu ya Pak. Ya, dan ini kelihatannya masih banyak orang yang melihat pelestarian lingkungan ini sebagai beban ekonomi. Padahal kita ketahui justru ini bisa jadi penopang ekonomi untuk jangka panjang. Dan kita ketahui sekarang ini seolah-olah Pak pelestarian lingkungan itu bukan bagian dari pembangunan. Ini yang saya lihat. Akibatnya yang paling konkret misalnya sekarang ini. Saya tadi kebetulan dengar di radio. Itu banjir di Bandung Selatan, itu sudah berlangsung selama 2 bulan. Sementara beberapa minggu yang lalu kita juga dengar bagaimana tanah longsor di daerah situ juga ya, itu telah menimbun hampir semua penduduk dari sebuah dusun. Nah, ini kan sangat mengerikan. Kita bisa membayangkan kalau perusahaan lingkungan ini terjadi terus di masa depan Indonesia ini bagaimana, misalnya dalam 10 atau 15 tahun mendatang Pak. Bagaimana pendapat Anda? Jadi gini, tadi contoh kecil saja. Citarum itu memang sudah dikhawatirkan tidak bisa lagi dikendalikan. Ya kan, karena memang daerah hulu Citarum sekarang udah habis. Hutannya gundul, Pak. Jadi air langsung masuk, hujan tuh langsung keluar. Ya, tidak bisa di-retain atau tidak bisa ditahan oleh daun-daun hutan yang ada di sana. Contoh-contoh saja. Dan ini banyak contohnya, hampir di semua provinsi itu ada, di Sumatera, di tempat-tempat yang dulunya tidak pernah banjir, tidak pernah longsor, sekarang longsor. Banyak sekali. Dan saya khawatir ini seperti efek gunung es gitu ya. Efek bola salju. Iya, bola salju atau gunung es. Yang munculnya di permukaan. Kita lihat, ya mungkin sekarang kita sepertinya ya ini hanya banjir-banjir. Tapi Pak, kita lihat, kalau nanti air Citarum ini sudah sangat besar, bendungan Jatiluhur tidak bisa lagi membantu, bendungan ini akan air bah besar. Ini juga saya khawatir ya, bahwa kita tidak memperhatikan lingkungan kita, ya ini akan satu musibah ya. Kedua, sekarang kan sudah bukan zamannya lagi bahwa pembangunan itu sarana dan prasarana. Coba bayangkan bahwa dunia sudah berubah sejak tahun
abad ke-20 ini, 21 ini tentu saja kita berbicaranya masalah dunia, masalah global warming, masalah ya kemungkinan kita ya air laut naik 50 sampai 1 meter. Ya, Jakarta sebagian akan tenggelam, sebagian. Kita berbicara itu dalam 2050. Kerusakan lingkungan Indonesia kan sangat parah, Pak. Jadi kalau kita lihat kenapa parah, karena memang sejak zaman pembangunan kita ini sangat terfokus kepada pembangunan di mana ekstraksi itu sumber daya alam itu diekstraksi habis-habisan. Bukan untuk 100 tahun yang akan datang, tapi sekarang kalau bisa biar aja nanti yang akan datang itu urusan lain. Anak cucu kita tuh nggak digitukan lagi gitu kan. Jadi misalnya hutan ya sekarang itu habis-habiskan gitu. Tadi ini kan jadi paling mengerikan. Setahu saya juga sekarang ini kerusakan hutan di Indonesia itu paling cepat dan paling buruk di dunia. Dan sementara itu kita lihat misalnya sumber-sumber mineral kita kan juga terus-menerus dieksploitasi dan cepat atau lambat kan ini juga mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap lingkungan kita dan kehidupan kita. Tapi pada sisi yang lain ini kelihatannya juga pemerintah dikejar untuk memacu pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus, karena setiap tahun itu jumlah angkatan kerja baru yang baru masuk itu bisa sampai 2,5 atau 3 juta. Ini karena itu kelihatannya ini pemerintah seolah-olah seperti menghadapi buah si malakama, dimakan ibu bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Ini bagaimana? Jadi sebenarnya kan kesalahannya adalah bahwa hutan itu misalnya nih yang karena kita gini Pak, kita dikecam hampir banyak orang karena kita nih nomor 3 emiter karbon terbesar, nomor 3 setelah Cina dan Amerika. Pak, itu dari mana? Kerusakan bukan dari mobil kita yang knalpot dan sebagainya, tetapi itu dari kerusakan hutan, kebakaran hutan. Itu membakar gambut dan gambut itu menghasilkan karbon yang sangat besar, Pak. Dan oleh karena itu kita nomor 3. Nah, sekarang bahwa dengan itu sebenarnya ada opportunity, Pak. Ada kesempatan bahwa tadi Bapak bilang bahwa kan kita kalau development kita memerlukan dana. Nah, sekarang orang membangun itu membangun yang bersih, Pak. Bukan lagi membangun dengan kotor. Dengan membangun kotor itu tidak ada lagi bank yang meminjamkan lagi, Pak. Bapak mau bawa hutan di bank mana sekarang? Mungkin masih dalam negeri masih bisa. Tapi pembangunan kita kan akan sangat tergantung kepada pembangunan loan kita dari luar negeri atau pinjaman jangka panjang. Negara-negara besar sekarang tidak akan mau lagi, Pak, memberikan bantuan pinjaman untuk membangun atau hutan gitu misalnya, pembangunan yang besar hutan. Karena apa? Karena memang itu berarti mereka akan mengeluarkan banyak sekali karbon, dan Indonesia sebenarnya ada kesempatan membangun bersih sekarang. Dan tapi ini masalahnya juga nih, ini yang saya dengar juga bahwa misalnya negara-negara maju itu juga memindahkan pabrik-pabrik mereka yang sangat polutif itu ke negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Ini jadi repot ya. Di satu sisi mereka menekan Indonesia supaya bersikap lebih arif terhadap lingkungan alam. Di lain sisi mereka juga mengirim pabrik-pabrik yang tidak bersahabat pada lingkungan alam ke Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya. Ini bagaimana ya? Ya itu memang kita harus berani menolak, Pak. Kalau menurut saya ya bahwa kita masanya sekarang bahwa kita bukan lagi memproduksi sesuatu yang juga menimbulkan problem. Kita mempunyai kesempatan besar, Pak. Sekarang hampir semua Uni Eropa, Amerika, Jepang, semua mempunyai inisiatif baru, jumlahnya lebih dari $100 billion untuk membangun bersih. Ini kesempatan Indonesia. Jadi kesempatan ini jangan dibuat lagi dengan cara-cara bupati mempunyai membangun dengan cara mari kita babat hutan dulu gitu ya. Menarik sekali, Pak. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih tetap mengikuti program Dialog Development hingga saat ini. Dan saya akan langsung ke Pak Yano Supriyatna, Vice President dari Conservation International. Jadi ini Pak, jadi ini peran dari negara-negara maju yang
seolah-olah seperti kepribadian ganda. Kalau di novel itu Mr. Jack atau apa, Mr. Dr. Jekyll dan Mr. Jack seperti itulah. Jadi satu sisi dia punya kepribadian baik, lain sisi sangat jahat gitu. Karena sekarang ini ada tekanan-tekanan juga sangat besar di masyarakat di negara-negara maju agar pabrik-pabrik yang tidak bersahabat dengan lingkungan ini ditutup saja. Sementara secara ekonomi itu, secara bisnis tidak mungkin. Itu mereka pindahkan kan. Dan Indonesia kelihatannya juga sulit menolak, karena kalau ditolak itu akan berdampak pada membangkaknya angka pengangguran. Nah, ini masalah. Sebenarnya tidak, Pak, tidak begitu. Persoalannya adalah bahwa kita kan semua terkonsentrasi dan kita tidak punya aturan. Misalnya semua di Jakarta. Itu kan bagaimana? Semuanya itu kan akhirnya menuju Jakarta. Memang kadang-kadang harusnya seperti juga keberanian di beberapa negara bahwa pembangunan itu kan tidak harus konsentrasi di Jawa, harus di Sumatera, harus di mana, jadi terpencar lah. Itu akan membuat pembangunan itu lebih merata, Pak. Itu satu. Yang kedua, menurut saya kalau itu misalnya tadi yang ada pembangunan yang tidak bersih terus kemudian di sini, itu kan bukan karena kita ingin bertambah pabrik dan sebagainya. Tapi kan masanya kita, mana yang kita harus memilih sebenarnya. Ada memang pabrik-pabrik yang dapat mendapatkan pekerjaan lebih banyak, kemudian menghasilkan lebih banyak ya. Tapi juga kotor, ya, misalnya dengan cara misalnya energi yang dilakukan misalnya dengan cara